Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada siang hari ini saya di sini menjadi salah satu tim dalam pengampu sistem informasi kesehatan yang ada di mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ingin sedikit menyampaikan untuk adik-adik sekalian bahwa tentang sistem informasi kesehatan itu menjadi bagian di dalam adik-adik belajar ilmu kesehatan masyarakat, ya. Nah, nanti apa saja yang akan kita pelajari? Di sini ada beberapa poin, gitu ya, yaitu terkait dengan sistem informasi kesehatan sendiri dan aplikasi yang ada di dalam sistem kesehatan di pelayanan kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan yang ada di materi pada kali ini nanti ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan, gitu ya. Yang pertama terkait dengan sistem informasi kesehatan sendiri, kalau adik-adik ketahui ya, pada masa saat ini, yaitu kan sudah masih bagian dari masa pandemi. Di masa pandemi itu kita masih menggunakan juga, atau kita tetap menggunakan sistem informasi kesehatan. Namun pada saat ini sudah berbeda, gitu ya, penggunaan sistem informasi kesehatan tersebut dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Jika adik-adik ketahui bahwa selama masa pandemi ini apapun kegiatannya, tentu kita selalu menggunakan yang namanya internet, gitu ya. Kita menggunakan sebuah sistem, gitu. Termasuk pada saat kegiatan saat ini, pembelajaran seperti ini, kita juga menggunakan yang namanya sebuah sistem. Nah, dan semuanya sistemnya online, ya kan? Ketika kita tatap muka perkuliahan pun kita juga online. Bahkan karena pembelajaran online, misalnya seperti itu contohnya, sistem informasi pun sekarang sudah sampai beralih, gitu ya. Yang dulunya masih menggunakan kertas, dulunya masih berkas, gitu ya, yang disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, sekarang sistemnya adalah online. Jadi dengan suatu aplikasi, di situ kita bisa mengisi, dan di situ datanya bisa sampai ke ranah yang paling tinggi. Nah, untuk mengawali sistem informasi kesehatan tersebut, ada jadi kita bisa sampaikan mengapa sistem informasi kesehatan itu sekarang berbasis IT, gitu ya. Kenapa kita selalu berbasis IT? Kalau kita perhatikan di sini bahwa semakin hari ya, seseorang itu menggunakan sistem IT itu kan ini ya, melihat jumlah populasi per orangnya ya. Orang-orang itu saat ini sudah mulai jumlahnya semakin banyak. Ketika kita menjalankan sistem informasi, tidak ada perbaikan atau tidak ada perubahan, masih menggunakan sistem yang terdahulu, kita tidak akan bisa menghemat kertas, gitu, karena setiap orang pasti akan menyampaikan rekam jejaknya ya, ke atas, gitu ya, ke sistem yang lebih tinggi. Maka karena jumlah penduduk, jumlah manusia yang semakin banyak, kita harus menggunakan sistemnya berbasis IT atau teknologi informasi yang lebih canggih. Sekarang kita harus ke IT juga karena proses ini manual, ya, secara manual itu kita sudah tidak memungkinkan lagi. Kenapa tidak memungkinkan? Ya karena kalau kita semuanya manual, adik-adik sekalian bisa bayangkan ya, ketika kita manual, tentu berkas saat ini pasti akan lebih penuh. Tumpukan itu masih lebih banyak. Ya, jadi untuk menghemat ruang, waktu, ya kita menggunakan semuanya berbasis IT. Nah, selanjutnya, kenapa juga kita saat ini menggunakan sistem informasi itu selalu berbasis IT? Karena kita sudah
perubahan zaman atau perubahan era yang kita pada saat ini itu sudah ditunjuk gitu ya. Kita harus berubah juga, kita harus melek informasi, melek teknologi. Jadi saat ini sudah semakin canggih, maka kita juga tidak boleh ketinggalan informasi, tidak boleh ketinggalan sistem. Jadi kita harus ada teknologi informasi yang lebih bagus lagi, termasuk di dalam komputerisasi, ya, pengolahan data, pengambilan data, surveillance, itu semuanya akan berkembang sesuai dengan basis pengetahuannya. Jadi saat ini kalau adik-adik periksa di sebuah rumah sakit atau layanan kesehatan yang lain, sudah tidak kaget lagi gitu ya ketika mereka pendaftaran. Kalau dulu antri kemudian ditanya satu-satu, nulis pakai kertas gitu kan. Sekarang kan sudah tidak seperti itu lagi. Bahkan dari masing-masing pasien yang berada di sebuah layanan kesehatan yang mau melakukan pemeriksaan kesehatan, mereka bisa ngisi sendiri juga di sebuah komputer, ya. Biasanya ada komputer di depan untuk mengisi identitas, bahkan memilih pemeriksaan mau kemana, itu adik-adik bisa mengisi sendiri. Itu menjadi sebuah perubahan, gitu ya. Kenapa kita saat ini butuh akses IT. Nah, sistem informasi kesehatan ini ada, kalau dilihat dari kata-katanya saja, ada sistem, ada informasi, dan ada kesehatan. Ya, apa itu gitu ya? Ya, kita satu persatu dulu. Sistem. Sistem itu menjadi sebuah kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, komponen bersama untuk mencapai tujuan. Sedangkan informasi merupakan data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang bisa diterima gitu ya, dan bermanfaat untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi informasi itu kalau data adik-adik, kayak misalnya adik-adik mengambil semester 7 ini ya, semester 7 itu sudah mengambil data dari rumah sakit misalnya. Di rumah sakit awalnya dari rekam medik saja gitu. Tapi karena jumlahnya orang banyak, adik-adik membuat sebuah tabel informasi, tabel pengumpulan data yang di situ nanti adik-adik olah dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, hasil tersebut menjadi sebuah informasi. Bisa dibaca gitu ya, bahwa ada sekian persen ibu hamil yang mengalami anemia, sekian persen remaja yang mengalami anemia, sekian persen stunting di wilayah ini. Nah, itu menjadi sebuah informasi dari kumpulan-kumpulan komponen tadi. Nah, sedangkan sistem informasinya sendiri apa? Sistem informasi kalau kita gabungkan itu ya kumpulan dari seluruh prosesnya itu tadi, yang mana di situ kita bisa sampaikan kepada khalayak umum, ya, di mana itu menjadi sebuah berita atau menjadi sebuah informasi fakta, informasi yang sifatnya fakta, kenyataan. Kayak tadi Ibu sampaikan ya, jadi sistem itu kumpulan data, misalnya ada di ibu hamil gitu ya. Data ibu hamil ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100 ibu hamil. Ini sebuah sistemnya. Ketika kita olah data tersebut menjadi sebuah bagan, menjadi sebuah prosentase, itulah sebagai informasi. Nah, ketika kita gabung dalam sistem informasi, maka kita akan munculkan data tersebut, kita bisa kumpulkan ya sumber-sumber informasinya, kita bisa sampaikan kepada khalayak umum bahwa ada sekian data asli, data fakta ya, bahwa kasus anemia ada pada ibu hamil. Di suatu wilayah ada sekian, misalnya seperti itu. Itu menjadi sebuah sistem informasi. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya sendiri, apa sih sebenarnya pengertian dari sistem informasi kesehatan? Di sini bisa disebutkan bahwa sistem informasi kesehatan merupakan sistem tentang pengelolaan data. Pengelolaan data, informasi data gitu ya. Baik itu dari tingkat pemerintah, ya paling rendah pemerintahan,
Kemudian di situ ada integrasinya, ya integrasi itu hubungan dengan atasnya, keterkaitannya dengan atasnya, dan di situ digunakan untuk mendukung sebuah manajemen kesehatan. Ya, adik-adik pasti sudah ketika membahas manajemen kesehatan sudah belajar juga di sistem pelayanan kesehatan ya. Di sistem pelayanan kesehatan itu ada manajemen dalam sebuah kesehatan. Nah, ketika sudah terintegrasi satu dengan yang lain, kita bisa melihat manajemen kesehatan di suatu wilayah. Sehingga dengan sistem informasi ini diharapkan kita bisa meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, itu dari arti sistem informasi kesehatan. Arti tersebut ketika kita tarik ya benang merahnya, sebenarnya ada tujuannya. Yang pertama, itu bisa meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Ya, ini tadi ya, berawal dari sini, manajemen pelayanan kesehatan. Oke. Sini. Ya, berawal dari manajemen pelayanan kesehatan ini tadi, kita bisa lihat di sini pelayanan kesehatannya, suatu pelayanan kesehatan seperti apa. Terus misalnya tadi, dengan informasi ada data ibu hamil yang anemi, gitu ya. Data ibu hamil anemi tadi kan diperolehnya dari kunjungan ibu hamil di suatu tempat layanan kesehatan. Nah, dari situ kita juga bisa melihat seperti apa sih status kesehatan yang ada di masyarakat. Oh, ternyata di sana ada ibu hamil itu anemi 100, gitu ya, ada 100. Ketika ada segitu, maka kita bisa lihat juga dibandingkan dengan wilayah lain seperti apa status kesehatan tersebut. Kita juga bisa lihat juga evidence base. Ya, evidence base-nya gimana sih gitu. Nah, evidence base-nya seperti apa? Evidence base itu apa sih? Evidence base itu adalah suatu standar, gitu ya, standar di mana kita memberikan sebuah layanan kesehatan. Ada batasan-batasannya. Ada misalnya nih, ketika adik-adik ahli gizi gitu ya, sampai batas mana sih adik-adik bisa memberikan asuhan gizi pada responden atau kepada pasien. Nah, itu juga akan dilihat berdasarkan evidence atau kelayakannya di situ. Sesuai enggak? Nah, evidence base ini juga berbasis pada kesehatan karena lingkup kita adalah informasi kesehatan. Kalau kita lingkupnya di luar, maka evidence base itu bisa dikatakan sebagai standar umum, itu ya, tidak hanya di wilayah kesehatan. Yang terakhir, ketika kita sudah tahu kondisi suatu tempat, kondisi manajemen wilayah gitu ya, kita yang terakhir bisa nih untuk mengambil keputusan. Oh, misalnya tadi status gizinya ibu hamilnya 100 orang dalam satu wilayah, itu anemia semua. Standar evidence base yang dilakukan pada ibu hamil gimana? Dia sudah dilakukan kunjungan dari K1 sampai K4 dilakukan semua. Target capaiannya juga bagus. Pemberian layanannya ternyata di situ tidak dilakukan pengecekan HB pada trimester 3 misalnya. Sebagian ibu hamil tidak melakukan cek, maka di sini bisa digunakan untuk mengambil keputusan bagaimana cara memperbaiki manajemen agar status anemia pada ibu hamil tersebut bisa menurun. Nah, mungkin bisa dikasih kebijakan bahwa setiap ibu hamil trimester 3 adalah peraturannya wajib melakukan cek HB, misalnya seperti itu untuk menunjang kasus yang ada di sini. Jadi bisa kita gunakan sebagai pengambil keputusan. Oke. Ya, selanjutnya ketika kita lihat di sini ya. Oke. Nah, ini ada beberapa alur. Ya, alur di dalam pelayanan. Kita punya visi misinya, ya, di mana visi misi tersebut yang pertama itu harapannya kita bisa meningkatkan dari proses surveillance. Ya,
sistem informasi itu bisa meningkatkan surveillance. Kenapa kok bisa meningkatkan surveillance? Karena dengan sistem informasi kesehatan yang berbasis IP tersebut, itu kita akan dipermudah, harapannya seperti itu. Walaupun di samping itu pasti ada kekurangannya ya, kekurangan dari sistem. Tapi kita bahas dulu lah kelebihannya. Kita bisa meningkatkan atau mempermudah di dalam surveillance karena setiap orang bisa langsung mengakses, ya tidak akan diharapkan tidak akan terlewat dengan sistem tersebut. Yang kedua, sistem tersebut tadi sebagai evidence base tadi ya, itu berharap ketika sudah ada evidence base di dalam suatu layanan kesehatan, evidence base itu kalau misalnya kita punya informasi terbaru gitu ya, pembaharuan, kita bisa memperbaiki evidence base yang ada. Contohnya saja nih, contoh yang mungkin saat ini sudah ada pembaharuan ketika kita berbicara di kebidanan, itu ada beberapa evidence base yang mulai beralih atau bergeser. Nah, kayak pengurangan rasa nyeri. Pengurangan rasa nyeri itu kalau pada saat dulu proses bersalin itu ya memang suatu hal yang wajar gitu dan hanya bisa dilakukan sentuhan atau apa namanya dielus gitu ya, dielus di bagian punggung. Namun ketika kita ada suatu penelitian, informasi baru yang berbasis data, maka evidence base untuk mengurangi nyeri pada saat proses persalinan itu bisa berubah atau bisa dilakukan dengan kompres, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga evidence base untuk mengurangi nyeri itu bisa istilahnya goyang panggul, goyang pinggul gitu ya pada saat proses bersalin. Jadi kayak ada salah satu senam hamil yang sebagian dari gerakan itu adalah pelvic rocking ya, atau goyang pada bagian panggul untuk mengurangi rasa nyeri. Itu juga bisa menjadi sebuah evidence base atau pembaharuan evidence base. Nah, dengan adanya evidence base yang baru ini, harapannya itu bisa menjadi informasi yang bisa digunakan di seluruh Indonesia. Ini mungkin juga akan sama dengan adik-adik di bidang gizi gitu ya. Apa evidence base yang bisa dilakukan ketika memberikan layanan pada bidang gizi? Kalau ada pembaharuan ya, contohnya kayak hipertensi gitu ya. Zaman dulu kala itu pasti yang dikatakan hipertensi selalu bertolak dengan tidak boleh konsumsi garam terlalu tinggi. Tapi sekarang kan sudah tidak berpatokan pada itu dulu. Gitu kan. Tapi kita berpatokan dicek dulu dari apakah itu memang ada riwayat ya, ada riwayat keturunannya. Kita lihat pola perilaku sehari-harinya, konsumsi pangan atau gaya hidupnya dulu seperti apa. Kita perbaiki dengan pola makan, gitu kan? Baru kita cek kembali bagaimana tekanan darah pada seseorang tersebut. Tidak semata-mata langsung ketika ada hipertensi kurangi konsumsi garam. Padahal tidak hanya dari garam, makanan yang lain yang mengandung natrium tinggi pun juga masih ada kan gitu. Jadi itu menjadi sebuah perubahan evidence base untuk saat ini. Dengan adanya hal tersebut, kita bisa membantu peran dari pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, semua visi tersebut itu sebenarnya sudah diatur. Di mana peraturannya? Peraturannya ada di Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan, serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932 tahun 2002, yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesehatan yang ada di kabupaten dan kota. Jadi sistem informasi ini tidak hanya satu sifatnya nasional saja gitu, tapi sudah ada di ranah yang lebih pemerintahan yang lebih rendah ya. Jadi dari kabupaten, provinsi dulu ya. Dari sebelum nasional itu nanti ada provinsi, setelah provinsi itu ada kabupaten dan kota. Oke. Nah, ini perkembangannya di era
dulu ya, era transisi dan era saat ini. Jadi kalau adik-adik bisa perhatikan dari bagian yang pertama, kotak yang paling kiri, di situ dulu semua yang namanya sistem informasi itu masih berupa data mentah dan dalam bentuk yang lembaran gitu ya, kertas gitu ya. Dan di situ bisa kita sampaikan bahwa penataan atau pengelompokan data informasi kesehatan itu masih sendiri-sendiri. Misalnya nih, adik-adik di bagian gizi, maka data itu ya hanya murni tentang gizi tok gitu, yang ada di dalam satu bundle khususnya untuk gizi. Tidak ada terkait dengan pemeriksaan, misalnya orang itu complicated gitu ya, lansia, kemudian dia punya riwayat kesehatan dari USG-nya, dari ronsennya, dari penyakit dalamnya gitu. Tapi ketika adik-adik mengambil dari bidang gizinya, maka dokumentasi yang ada di dalam sistem informasi itu hanya di bidang gizinya. Bagaimana dengan proses kesehatan yang lalu, bagaimana ronsennya, bagaimana lab-nya dan lain sebagainya itu bisa tersendiri gitu. Jadi departemennya itu sendiri-sendiri, khusus gizi ya khusus gizi tok gitu, tidak berkaitan. Nah, seiring berjalannya waktu, kita pada masa di sini ya di pertengahan itu sudah mulai yang namanya hybrid. Hybrid itu sebagian gitu ya, sebagian sudah mulai beralih menggunakan IT tadi. Sehingga ada mungkin beberapa informasi kesehatan yang memang masih menggunakan kertas, ya masih menggunakan manual, tapi sudah ada beberapa yang menggunakan sistem informasi yang berbasis IT. Beriring dengan berjalannya waktu, mulai dari tahun 2012, all kegiatan pelayanan kesehatan itu sebagian besar ya bisa dikatakan 90% kegiatan tersebut sudah berbasis IT. Ya, jadi kalau tadi saya contohkan lansia yang complicated tadi ya, itu ketika lansia tersebut periksa mulai dari identitas pasien ya, kemudian dia di awal dilakukan pemeriksaan apa saja, kemudian dia diberikan intervensi apa sesuai dengan penyakitnya, dia butuh psikolog misalnya, kemudian di situ ada perawatnya, asuhan yang diberikan perawat, asuhan yang diberikan oleh ahli gizi. Di situ karena sudah sistemnya IT, maka data satu pasien itu all data bisa dilihat. Nah, itu mulai dari tahun 2012. Ya, jadi akan lebih efisien dan lebih efektif untuk waktu pelaporannya dan lebih cepat untuk kita bisa mencari informasi lebih lanjut. Oke. Nah, sekarang ketika kita perhatikan lagi, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa sistem informasi kesehatan ini paling tinggi atau paling ujung itu adalah sistem informasi kesehatan yang nasional, ya. Tapi tingkatan yang lebih rendah nanti ada di tingkat provinsi dan ada di tingkat kabupaten atau kota. Nah, ketika kita mau melihat bagaimana kondisi negara kita di Indonesia khususnya, maka kita bisa melihatnya berdasarkan sistem informasi kesehatan nasional, karena data nasional ini merupakan bagian ya dari sistem informasi kesehatan yang berada di bawahnya. Ya, jadi dari data kabupaten kota tadi gitu ya, kita lapor sampai ke provinsi, nanti provinsi itu kan terdiri dari beberapa kabupaten tuh gitu ya. Nah, dari provinsi itu nanti lapor lagi atau menjadi bagian data yang ada di sistem nasional. Jadi dari beberapa provinsi 1, provinsi 2, provinsi 3 dan seterusnya itu nanti ada dalam satu yang namanya data sistem informasi kesehatan nasional. Jadi lingkupnya nanti sudah luas, all se-Indonesia. Dan sistem informasi kesehatan di sini itu bukan menjadi sistem yang independen atau berdiri sendiri. Tapi di situ menjadi sebuah sistem kesehatan yang bertingkat atau berjenjang. Sistem informasi kesehatan yang ada di tingkat pusat merupakan bagian dari sistem kesehatan yang ada di tingkat nasional.
Nah, sistem informasi yang di tingkat provinsi itu menjadi bagaimana sistem yang ada di kesehatan yang ada di provinsi. Tingkat kabupaten itu yang menggambarkan sistem kesehatan yang ada di tingkat kabupaten atau kota. Jadi tadi ya, dari paling bawah kabupaten kota, atasnya provinsi, kemudian atasnya lagi sistem nasional. Nanti kalau sudah dibandingkan ya internasional gitu ya hubungannya. Kalau internasional ya nanti kita bisa membandingkan Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara Asia yang lain. Saya itu sudah sistemnya internasional. Oke. Jadi mereka bisa Kementerian Kesehatan itu bisa melihat sebuah data, misalnya ada ibu hamil anemia di Indonesia sekian ratus gitu ya, sekian ratus juta jiwa misalnya. Itu ya berdasarkan dari sumber-sumber informasi yang ada di tingkat bawahnya tadi. Nah, ini bisa disampaikan bahwa jaringan sistem informasi kesehatan nasional itu merupakan di sini ya, koneksi atau jaringan virtual sistem informasi kesehatan yang sifatnya elektronik ya. Karena tadi berbasis IT yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, sistem nasional, sistem informasi kesehatan nasional itu yang mengelola bagian Kementerian Kesehatan. Nah, di dalamnya punya cabangnya sendiri, dia masuk sub-subnya ada sendiri di Kemenkes itu. Nah, dan biasanya ini hanya bisa diakses apabila telah dihubungkan. Artinya, tidak setiap person, tidak setiap orang itu bisa membuka sistem tersebut. Jadi hanya orang-orang tertentu atau sistem pelayanan tertentu yang bisa menggunakan jaringannya untuk memasukkan data ataupun untuk memasukkan informasi dari layanan kesehatan yang ada di wilayahnya. Jaringan Signas ini merupakan infrastruktur jaringan komunikasi yang terintegrasi menggunakan WAN ya dan jaringan komunikasi yang mencakup area yang luas ya. Jadi kita lokalnya LAN. Jadi kalau kita ini dari sistem IT ya, sistem IT nanti yang lebih paham apa itu WAN, apa itu LAN. Cuman kalau saya tangkap dari sini, intinya di situ jaringan Signas itu kita punya jalur. Ya, ibaratnya rel kereta itu mau jurusan Jakarta atau jurusan Surabaya, dia punya jalurnya. Dan ketika kita punya jurusan itu tadi, yang bisa buka tutup jurusan ya orang-orang atau lembaga tertentu yang memiliki akses di dalamnya. Jadi kita yang orang awam, orang biasa, ya orang di luar yang berkaitan dengan sistem informasi kesehatan ya tidak bisa untuk mengakses hal tersebut, gitu ya. Bahkan di suatu layanan kesehatan itu ada sebuah sistem informasi juga yang tidak semua orang yang ada di layanan kesehatan itu juga bisa mengakses. Jadi hanya ada orang tertentu yang memang sudah dipercaya untuk bisa memasukkan data melalui sistem informasi. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya ini memiliki tanggung jawab yang penuh. Gitu ya. Nah, jaringan terkait dengan sistem informasi kesehatan nasional itu juga ada peraturannya dari Kemenkes nomor 837 tahun 2007, di mana jaringan dari sistem informasi kesehatan nasional ini bertujuan untuk memberikan penjembatan, ya, jembatan permasalahan dari kekurangan data di suatu wilayah atau kabupaten kota ke Departemen Kesehatan pusatnya, dan memungkinkan aliran data kesehatan dari kabupaten kota ke Pusdatin ya, karena dampak adanya kebijakan desentralisasi ya, karena tadi kan sifatnya desentralisasi ya, tidak mayor, tidak seluruhnya jadi satu. Jadi desentralisasi di sini ketetapan pada suatu wilayahnya. Mereka mau mengelola data tersebut seperti apa. Ya, jadi diserahkan ke dalam wilayah tersendiri. Monggo silahkan bisa diolah data tersebut, disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi untuk bisa memberikan informasi tentang kesehatan. Jadi ketika di wilayah nasional kok ada kecurigaan misalnya ya, ada kok rancu ya data tersebut gitu. Orang di nasional atau di Kementerian Kesehatan itu tadi bisa cross check
ke sistem yang ada di bawahnya. Nah, sistem yang ada di bawahnya ini nanti akan cross-check kembali ke wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Jadi prosesnya kita desentralisasi. Dulu kalau tidak ada desentralisasi, pelaporan ini bisa tiba-tiba datang desa atau kabupaten itu kadang-kadang nggak punya data gitu ya, tapi yang paling bawah bisa langsung masuk ke dinas. Padahal di suatu wilayah kabupaten kota dia nggak ada datanya. Nah, ini menjadi sebuah kekurangan ketika kita belum menggunakan jaringan. Ketika kita sudah mulai menggunakan jaringan, ada alurnya, kita bisa runut. Ketika ada hal yang kok ini nggak sinkron ya sepertinya, atau mungkin ada kekurangan data atau miss data. Itu. Nah, ini kalau adik-adik perhatikan ini bagannya, alur sistem informasi kesehatan yang sifatnya nasional tadi. Jadi kalau diperhatikan ini yang paling bawah ya, paling bawah ini ada beberapa rumah sakit, kemudian ada rumah sakit swasta maupun pemerintah, ada puskesmas, ada klinik, ada poli swasta, ya, ada lebih cenderung ke misalnya kayak rumah sakit ibu dan anak, kemudian klinik bersalin, klinik ya selain puskesmas dan rumah sakit swasta dan pemerintah lah, itu menjadi sebuah poli swasta, gitu kan ya. Data-data yang berasal dari sumber tersebut itu kan dalam ibaratnya ini yang satu kontak sebelah kiri ini dalam satu wilayah gitu ya. Yang satunya lagi ada satu wilayah lagi. Nah, misalnya kalau di Jogja ya, ini dalam wilayah Bantul, yang di sini dari wilayah kota, gitu kan? Dan dari tempat pelayanan kesehatan ini kan juga punya data tuh terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di tempatnya. Nah, misalnya saya contohkan puskesmas aja yang paling mudah. Di puskesmas itu juga punya data tentang seberapa banyak ibu hamil yang memiliki status gizi kurang, misalnya, atau KEK, kekurangan energi kronik. Puskesmas punya data. Puskesmas itu kadang punya data juga tidak hanya dari pasien yang datang ke puskesmas, gitu ya, tapi kita bisa menjembatani dengan petugas lapangan. Nah, yang secara manual, ini petugas lapangan ini biasanya ada di posyandu, misalnya ya, kan ada kader-kader yandu di suatu tempat itu melakukan posyandu pada ibu hamil, kita lakukan pemeriksaan, pengukuran lila, ya, peningkatan berat badan pada ibu hamil seperti apa, jadi kita akan tahu kondisi kesehatan dari ibu hamil itu. Nah, para kader itu tadi kan tidak bisa langsung mengakses punyanya puskesmas datanya, gitu ya. Otomatis dari kader ini secara manual dia nulis tuh di kertas. Kita masukkan data-datanya, kadernya nulis di kertas itu hasilnya seperti apa. Dari kertas itu tadi akan masuk ke puskesmas. Gitu. Puskesmas ini akan mengolah, gitu ya, baik itu secara sistem ataupun dari wilayah lain yang mungkin dia sifatnya ini masih paper. Misalnya ya ini dari kota tadi masih paper, di wilayah Bantul sudah sistem, ya bisa saja. Jadi yang jelas alurnya puskesmas itu bisa data dari sistem, bisa data mau manual. Nah, ketika kondisinya sudah tersistem, maka sistem itu sudah langsung log. Nah, sudah langsung log itu artinya apa? Log ini dia sudah terhubung dengan dinas kesehatan dari provinsi atau kabupaten kota. Sedangkan untuk yang masih paper, misalnya ada di wilayah kota, ya ini tadi Bantul ya sudah sistem. Yang di kota misalnya dia masih paper, ya karena kan ada yang proses peralihan ya. Yang sifatnya masih paper, maka paper-paper dari beberapa rumah sakit itu tadi akan masuk ke dinas kabupaten atau kota. Di dinas kabupaten kota, mereka akan mengolah menjadi sebuah sistem, di mana sistem itu selanjutnya nanti akan di-log, yang mana itu menjadi sebuah laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi ketika kita seluruh kegiatan sistem informasi kesehatan, ketika sudah beralih full melakukan menggunakan IT, kita sudah sangat sedikit memangkas ya sistemnya. Jadi
kita bisa langsung masuk sistem itu ke dinas kesehatan, di mana dinas kabupaten kota masih tetap bisa mengakses seperti apa kondisi di wilayahnya. Nah, ketika kita sudah terkunci di sistem kesehatan provinsi, di situ akan tampak atau akan bisa dilihat oleh siapa saja. Yang bisa melihat adalah bagian pemerintahan, dari orang Kemenkes, dan di situ dari data umum kependudukan. Ya, data umum kependudukan. Jadi ketika sudah ada data di sini, ya, seperti adik-adik kalau searching gitu ya di apa namanya sistem kesehatan di misalnya apa data Riskesdas ya, riset kesehatan dasar itu menjadi sebuah data ketika mereka sudah menggunakan IT ya nanti sudah terlog di situ. Oh, di wilayah A, wilayah B, wilayah C datanya segitu dan itu bisa diakses oleh semua ya. Termasuk dari pemerintahan, dari akademisi ini biasanya dari institusi-institusi pendidikan gitu ya. Dan dari umum gitu. Oke. Nah, ini hanya gambaran saja sistem informasi dalam manajemen kesehatan. Kalau di manajemen itu ada 3 unit yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah manajemen klien atau pasien, yang kedua manajemen unit kesehatan, yang ketiga adalah sistem kesehatan. Kalau pasiennya ya salah satu yang bisa dilihat dari manajemen klien itu pengambilan keputusan. Ya, bagaimana klien itu harus segera ditangani. Misalnya, tadi ada pasien dengan ciri-ciri ibu hamil sudah KEK, ya, kekurangan energi kronik, kondisi janin tidak berkembang maksimal, terus di situ sudah berkonsultasi, pelayanan, dan lain sebagainya. Maka di situ harus ada pengambilan keputusan si ibu hamil yang kondisinya KEK ini harus segera diapakan untuk menyelamatkan pasien. Itu sebagai keputusan dari pasien atau manajemen pasien. Sedangkan manajemen unit kesehatan ini lebih ke sumber dayanya, ya, orangnya, dokternya, bidannya, perawatnya, ahli gizinya, laboratoriumnya. Itu harus yang seperti apa memberikan kualitas pelayanan di suatu layanan kesehatan. Sumber daya manusianya dari ahli gizinya mungkin dia harus bisa ada apa namanya kriterianya ya, kompetensinya itu seperti apa dilihatnya, kemudian dari perkembangan pengetahuannya ya, dari kecekatannya dalam menghadapi sebuah kasus di suatu layanan kesehatan, termasuk di dalam stok obat ya, stok obat, alat kesehatan, perbekalan ya, perbekalan ini untuk alat-alat kesehatannya itu juga menjadi bagian unit kesehatan. Nah, kalau yang sistem kesehatan, sistem ini bagaimana sumber daya kesehatannya itu dikembangkan. Ya, misalnya di sebuah layanan kesehatan ini memang sudah banyak tuh bidannya, sudah banyak dokternya gitu ya. Tapi untuk layanan gizi klinisnya memang baru ada seorang ahli gizinya. Ya, padahal pasiennya di situ banyak tuh dengan kondisi masalah kesehatan atau masalah gizi di wilayah tersebut memang menjadi nomor 1. Maka kita juga harus pikirkan untuk meningkatkan masalah gizinya agar lebih baik, pasti butuh dong sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya di gizi, agar masalah atau unit di bagian gizi itu bisa menangani atau menghandle pasien-pasien yang memiliki masalah tentang gizi. Oke. Ini menjadi tanggung jawab dinas gitu ya, biasanya diperhatikan oleh dinas. Nah, ini salah satunya ada kebijakan untuk pengembangan sistem informasi secara online. Itu juga ada peraturan pemerintahnya tahun 2007 ya, yang di situ menjelaskan tentang sistem informasi kesehatan yang sesuai dengan evidence-based harus diterapkan dan harus dilaksanakan di seluruh Indonesia. Oke.
Nah, ini tadi kalau adik-adik perhatikan hampir sama dengan bagan yang data puskesmas, data antaranya data IT langsung dengan yang paper tadi ya. Kita ini di sini lebih banyak ke alurnya. Jadi ketika kita data nasional itu ada di sini bank data. Bank data itu bisa diperoleh dari beberapa tempat, yaitu yang pertama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, itu paling rendah, paling bawah. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tadi, kalau kita sudah menggunakan IT seluruhnya, kita bisa akses atau bisa memberikan link ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi ini bisa langsung lapor ke Dinas Kesehatan Nasionalnya, ya, atau Sistem Kesehatan Nasional ke Kementerian Kesehatan. Jadi di sini semua tingkatan pemerintahan se-Indonesia bisa akses, bisa lihat. Nah, ini juga ada timbal baliknya di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya secara garis besar dari proses atau alur sistem informasi kesehatan yang ada itu tadi, bisa kita lihat manfaatnya. Ada beberapa manfaat. Yang pertama itu kita bisa memanfaatkan sistem informasi kesehatan yang sifatnya online itu tadi sebagai komunikasi data yang terintegrasi. Ya, terintegrasi itu saling berkaitan dari bawah sampai atas. Informasi yang lebih eksekutif, ya, informasi lebih eksekutif di sini kita bisa tukar informasi antara sistem informasi kesehatan atau kondisi kesehatan yang ada di daerah maupun yang ada di pusat, sehingga masalah-masalah kesehatan yang ada di bidang di wilayah daerah itu tadi juga bisa dilihat oleh pusat bisa memberikan informasi manajemen yang bagus itu yang seperti apa, mungkin bisa diberikan kebijakan, didesentralisasikan tadi, dari pusat melihat kita punya kebijakan sendiri untuk wilayah tersebut, karena setiap wilayah tentu akan punya masalahnya yang sendiri, beda-beda gitu ya, masalahnya sendiri-sendiri. Jadi ada penyelesaian sesuai dengan kemampuan yang ada di suatu wilayah tersebut. Manfaat yang ketiga, menjadi suatu alat telekomunikasi dan telekonferensi. Kenapa? Karena manfaat jaringan komputer secara online merupakan komunikasi suara dan rapat jarak jauh dari pusat atau daerah. Jadi ketika kita ada data, kita bisa sampaikan, itu tidak perlu kita harus datang ke tingkat yang lebih tinggi, atau misalnya data daerah ada kendala, ada masalah, kita sampaikan ke pusat, itu tidak perlu kita kunjungan ke pusat, tapi kita bisa melakukan telekomunikasi, telekonferensi gitu ya, bahwa di wilayah saya itu seperti ini, protokolnya kayak gini, kondisi wilayahnya seperti ini, orang-orangnya kayak gini, makanya status kesehatannya juga rendah dibandingkan dengan wilayah A atau wilayah B. Nah, di situ bisa kita sharing informasi. Itu menjadi salah satu manfaat online, gitu ya, data online. Nah, sistem informasi online ini juga bisa digunakan untuk distancing learning. Ya, artinya apa? Itu pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ini kayak kita contohnya saja kalau di UNISA ya, di UNISA itu ada beberapa program yang kita laksanakan pembelajaran, pendidikan, ataupun pelatihan, misalnya pelatihan untuk CI atau pembimbing lapangan di sebuah puskesmas ataupun rumah sakit, kita refresh kembali mereka untuk siap menerima para mahasiswa dengan pembaharuan evidence base yang ada, misalnya pembaharuan cara pembimbingan yang berbeda, pembaharuan tentang proses kegiatan mahasiswa, bahkan sebaliknya mungkin dari rumah sakit ataupun dari tempat layanan kesehatan punya punya pelayanan yang berbeda dengan wilayah yang lain, itu bisa saling sharing gitu ya. Itu menjadi sebuah pendidikan atau pelatihan. Selain itu juga bisa menjadi digital library. Ya, digital library artinya kita punya unit kepustakaan di bidang kesehatan. Contohnya ketika kita bekerja sama dengan layanan kesehatan. Ya. Kita contohnya di Prodigisi aja gitu ya. Prodigisi itu punya salah satu tempat layanan kesehatan
yang menjadi sebuah base data di gizi untuk kita lihat bagaimana membina wilayah tersebut menjadi wilayah yang lebih baik atau menjadi sebuah desa binaan. Nah, dengan adanya dokumen, ya, data-data kesehatan yang ada di wilayah kesehatan atau wilayah layanan kesehatan tersebut, dari pendidikan bisa masuk di situ, ya, bisa melakukan penelitian, bisa melakukan mengolah data, menganalisis data, kita bisa tahu oh kondisi kesehatannya seperti ini, ya, kurang di bagian remajanya, oh ternyata lansianya tidak terurus misalnya, oh ternyata ada poin pada kebidanannya ada yang belum diperhatikan, kesiapan untuk menjadi seorang ibu belum maksimal pencapaiannya, itu menjadi sebuah kepustakaan, menjadi sebuah dokumentasi, sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan ini tadi, pendidikan. Oke. Terus yang 3, 4, 5, ke-6, ya, ke-6 di sini telemedicine, ya, digunakan sebagai rujukan diagnosa, terapi jarak jauh, dan aplikasi-aplikasi lain. Ini biasanya di kedokteran, ya, di kedokteran. Jadi kayak di Sarjito gitu ya. Kalau di Sarjito terkait dengan status gizi pada anak, atau mungkin karena Sarjito kan sudah merupakan rumah sakit pusat, ya, rumah sakit pusat yang kompleks sekali masalahnya ketika sudah masuk ke ranah yang kelainan gitu ya, misalnya kelainan penyerapan, kelainan yang secara medis, secara alat itu tidak mumpuni di Sarjito, itu kita bisa lakukan rujukan diagnosa. Rujukan diagnosa itu artinya pasien dengan diagnosa X, kita bisa kirimkan diagnosa tersebut ke rumah sakit yang di Jakarta. Misalnya seperti itu. Terus di sana akan dibahas kasus tersebut, ini merupakan kasus-kasus yang langka, dia hanya ada tindakan ini itu gitu ya, yang lebih terperinci di dalamnya, dia harus diberikan tindakan apa, itu menjadi telemedicine. Ya, telemediasi. Jadi diberikan obat itu dari jarak jauh. Oh, kondisi pasiennya seperti ini, kasih aja seperti ini. Tindakan selanjutnya nanti misalnya spesimen darah atau spesimen feses dikirim ke laboratorium mana untuk dicek kembali dengan jenis variasi cek yang harus dilakukan itu lebih kompleks lagi, atau mungkin dia harus dikembangkan jaringan apa yang ada di dalamnya, kelainan apa yang ada di dalamnya, itu menjadi salah satu tele di dalam pengobatan, ya, pengobatan jarak jauh. Kemudian selanjutnya bisa menjadi web-based networking, ya, jadi jaringan internet yang memanfaatkan terkait dengan kesehatan. Jadi kita bisa memberikan informasi-informasi yang kita bisa gunakan untuk pengembangan informasi dari internet gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, suatu tempat itu dia butuh dibuatkan untuk bisa membuat link menyampaikan data menghitung gitu ya, menghitung data status gizi. Jadi mungkin kita bisa tanyakan ke orang IT, saya butuh aplikasi gitu ya untuk memasukkan data-data bayi atau data-data balita, apakah anak ini status gizinya normal atau tidak. Jadi kita tidak secara manual membuat grafik, kemudian nitik-nitiki satu-satu, tapi kita bisa memasukkan dalam bentuk Excel, yang mana Excel itu nanti ketika kita tuliskan jenis kelamin anak, usianya anak, berat badan, tinggi badan, itu nanti sudah keluar hasil status gizinya seperti apa. Nah, ini menjadi sebuah keperluan jaringan internet gitu ya, yang bisa memperbaiki aplikasi, memperbanyak gitu ya. Nah, ini ada beberapa sistem pelayanan kesehatan,
layanan kesehatan, bukan sistem ya. Kedudukan dari layanan kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan, salah satunya ada dari puskesmas. Nah, puskesmas itu seperti apa sebenarnya kedudukannya dari sistem kesehatan? Nah, kalau puskesmas ini kan ranah paling bawah ya, yang ada di masyarakat ya, yang ada di wilayah kecamatan mungkin ya, atau wilayah kabupaten. Jadi puskesmas ini menjadi bagian atau wilayah kerja yang ada di kabupaten. Jadi puskesmas itu bertanggung jawabnya kepada kabupaten. Kabupaten itu memiliki peran untuk menyampaikan informasi atau mendapatkan informasi kesehatan dari beberapa puskesmas yang ada di suatu kabupaten. Karena belum tentu satu kabupaten itu hanya satu puskesmas, tapi satu kabupaten bisa ada bersepuluh puskesmas, tergantung dari luas dan sempitnya suatu wilayah serta jumlah dari kecamatan ya, karena biasanya ada beberapa ada yang kalau misalnya skupnya luas ya bisa satu kecamatan hanya ada satu puskesmas, atau mungkin 2 kecamatan satu puskesmas, tergantung juga dalam suatu wilayah ya. Nah, kemudian kedudukan puskesmas ini secara nasional ada di mana? Puskesmas itu kalau secara nasional menjadi sebuah ujung tombak ya di dalam suatu pemberian layanan kesehatan. Jadi kalau kita runtut lagi, kalau dari segi puskesmasnya ujung tombaknya adalah kader, karena mendapat informasinya biasanya dari kader. Tapi ketika kita melihat dari sisi nasionalnya, puskesmas menjadi ujung tombaknya dalam pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena puskesmas kan layanan dasar, ya, tempat pelayanan dasar di suatu wilayah. Jadi segala sesuatu fasilitas kesehatan vaskes tingkat pertamanya adalah puskesmas. Gitu. Jadi segala sesuatu akan berbalik ke data puskesmas. Kalau kedudukan di dalam sistem pembangunan, ini sistem pembangunan sebenarnya nggak perlu dibahas ya, tapi kita sampaikan dulu. Dalam kedudukan puskesmas di sistem pembangunan, itu menjadi salah satu dari unsur pembangunan di bidang kesehatan yang pada dasarnya tergantung dengan antara satu wilayah dengan yang lain. Ya, biasanya di tingkat kecamatan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang aplikasi sistem informasi kesehatan, SIK atau sistem informasi kesehatan di Indonesia itu sudah dikembangkan ya, menuju ke 7 sistem. Ya, ini kalau kita lihat ya, ada yang pertama adalah upaya kesehatan, yang kedua ada penelitian dan pengembangan, ada di bidang pembiayaan, SDM, kesediaan farmasi alat kesehatan, manajemen regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat itu ada di SPK juga, standar pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada pilarnya ya, pilarnya ada 7 poin ini, yang mana satu dengan yang lain ini saling keterkaitan. Jadi sistem informasi 1 poin upaya kesehatan ini juga akan menjadi pendukung di dalam proses penelitian. Nah, termasuk dengan upaya kesehatan yang bagus itu juga harus didukung dengan pembiayaannya, manajemennya juga bagus. Kalau kondisi upaya kesehatannya kurang bagus, itu juga berpengaruh juga dengan pemberdayaan di masyarakat. Jadi ini 1-7 itu sebenarnya saling terkait. Ya, sumber dayanya manusia yang kurang bagus, tenaga kesehatannya belum mendapatkan training, ya, belum ada pengalaman, mungkin itu juga menjadi salah satu penilaian di dalam peningkatan upaya kesehatan. Kemudian sistem informasi kesehatan itu dilihat berdasarkan informasi penyelenggaraan atau pencegahan, peningkatan, dan pengobatan. Kemudian yang kedua dilihat berdasarkan fasilitasnya. Ya. Kalau pencegahan kan kita promosi dan preventif ya. Nah, jadi untuk rehabilitasi juga bisa masuk di situ. Ya, jadi kita bisa melakukan beberapa tindakan medis yang sifatnya promotif, ya, ngojo-ojoi gitu ya, atau mengajak agar
tidak terjadi suatu penyakit atau mencegah terjadinya suatu penyakit. Nah, yang kedua ada di fasilitas layanan kesehatan. Ini sifatnya kita sudah kuratif atau pelayanan pengobatan di tempat pelayanan kesehatan. Nah, ini karena tadi yang sifatnya informasi kesehatan ya, maka yang pertama ada surveillance tadi, data-datanya diperoleh dari mana? Data-data itu bisa diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan, bisa saja didapat dari masyarakat atau perorangan, atau bisa dari instansi pemerintah atau daerah. Ya, contohnya, salah satu kasus saat ini yang sedang diangkat adalah menurunkan angka stunting. Angka stunting ini kan juga masuk di dalam sistem informasi kesehatan. Ketika kita mau tahu berapa angka stunting di suatu wilayah, kita bisa lihat data itu dari fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya, adik-adik bisa melihat dari puskesmas tempat, misalnya ya, di suatu kecamatan atau suatu wilayah kerja puskesmas, seperti apa kondisi stunting di sana? Ada nggak stuntingnya? Seberapa banyak kejadian stuntingnya? Itu bisa dilihat dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kita juga bisa kok lihat dari segi masyarakat. Nah, ini biasanya dari volunteer-volunteer nih, volunteer-volunteer yang kita terjun langsung ke komunitas. Yang biasanya di situ dilakukan melalui survei atau sensus atau disebut sebagai pengkajian data ya. Biasanya volunteer itu bersama dengan para kader. Ya, ibu-ibu kader di masyarakat itu menjadi sebuah ujung tombak yang ada di komunitas atau ada di masyarakat. Didata, ditulis, ini biasanya dalam bentuk kertas tadi ya, masih dalam bentuk kertas, kemudian nanti dilaporkannya ke puskesmas. Nah, ada juga yang sifatnya dari instansi pemerintah terkait. Nah, contohnya, karena tadi hubungannya dengan stunting itu kan tidak hanya melulu pada ibu hamil dan tidak hanya melulu pada balitanya, ya kan? Tapi untuk mencegah agar tidak terjadi stunting, sebelum dia kondisinya hamil dan periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan, kan dia ada persiapan pranikah, ya kan, prahamil. Nah, pranikah itu pasti akan hubungannya dengan instansi pemerintah yang lain. Contohnya ada di KUA. Ya, di KUA. Di KUA itu nanti ada data-data apa saja yang harus diberikan ya, atau data apa saja yang harus diinput, dimasukkan di situ. Misalnya kehamilan, persiapan pernikahannya itu masih di usia kurang dari 19 tahun. Itu kan menjadi catatan dari pihak KUA, sehingga nanti catatan di KUA ini harusnya bisa terlink ke puskesmas atau ke Yankes di sini, pelayanan kesehatan di sini. Sehingga apa? Ketika ada anak yang dia menikah sebelum usia 19 tahun berdasarkan dari data KUA itu tadi, masuk dan diketahui oleh fasilitas kesehatan, di situ kita bisa berikan informasi-informasi kesehatan. Kita bisa lihat rekam mediknya, kita bisa lihat riwayat kesehatannya agar apa? Pada saat dia nanti hamil, menjadi kehamilan yang sehat, persalinannya juga sesuai dengan protokol atau proses persalinan yang sayang ibu, yang tidak meningkatkan angka kesakitan pada ibu dan bayi, ya, mengurangi angka kematian pada bayi dan ibu, sehingga pada saat bayinya lahir, nanti berat badan juga sesuai dengan usianya, status gizinya bisa baik, ya, dilanjutkan dengan masa nifas dan menyusuinya. Jadi ini ada keterkaitannya di sini. Oke. Nah, ini proses pengumpulan data informasi itu berbagai macam cara. Yang paling sering dilakukan adalah sensus atau survei ya, yang didatangi ke rumah-rumah itu ya. Atau bisa juga di sini pengumpulan data informasi melalui kegiatan masyarakat, atau mungkin bisa saja dari penelitian. Nah, ini adik-adik penelitian di komunitas itu juga bisa menjadi satu bagian. Kemudian kita bisa juga melihat dari data rekam medik di suatu layanan kesehatan, dan bisa juga kita melihat dari kunjungan rumah dari sebuah layanan kesehatan. Contohnya bisa kalau bidan praktek mandiri gitu ya,
PMB mandiri, PMB, praktek mandiri bidan. Di praktek mandiri bidan itu biasanya para bidan akan melakukan kunjungan rumah, melihat bagaimana kondisi kesehatan dari pasien atau klien yang periksa di tempatnya. Nah, itu hasil survei, hasil kunjungan rumah, itu bisa digunakan untuk informasi data yang bisa disampaikan ke puskesmas tempat. Oke, ini terkait dengan informasi kesehatan, tentang jalannya sistem informasi kesehatan, bahwa ketika kita berbicara desentralisasi, karena kan keputusan pada wilayah masing-masing ya, penyelesaian sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing, itu sangat menjadi tantangan pembangunan kesehatan, ya, karena adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi yang tepat. Jadi suatu wilayah, suatu provinsi itu punya kemampuan sendiri untuk mengatur wilayahnya, untuk memperbaiki kondisi wilayahnya, karena setiap provinsi itu karakteristik penduduknya akan berbeda. Ketika kita ada di wilayah pegunungan, kita berikan penyelesaian seperti di wilayah pantai, mungkin akan jauh berbeda pelaksanaannya, gitu ya. Jadi ketika desentralisasi ini harapannya bisa menjadi unggulan di suatu wilayah tertentu, melihat dengan kondisi masyarakat yang ada di wilayahnya, mulai dari geografinya, mulai dari karakteristik masyarakatnya, gitu ya, sehingga ini bisa mempengaruhi kecepatan dalam pengambilan kebijakan kesehatan. Nah, itu harapannya seperti itu. Jadi tidak bisa disamaratakan antara satu wilayah sendiri dengan wilayah yang lain. Jadi dengan adanya desentralisasi itu harapannya bisa lebih cepat mengetahui, menangani masalah-masalah kesehatan. Nah, ini adalah sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas. Itu ada peraturannya, ya. Ini peraturannya. Kemudian kalau ini sistemnya, oke, rumah sakit. Nah, ini aja yang saya sampaikan. Jadi ketika ada beberapa sistem informasi sebenarnya yang misalnya ini ya, ada di UKP, unit pelayanan kesehatannya, ada bagian obat, ada bagian lab, ada bagian rekam medik. Itu juga punya sistem di sini. Nah, biasanya adalah Simpus misalnya ya. Contoh sistemnya adalah Simpus. Nah, ketika kita ada di upaya kesehatan masyarakatnya, ada promosi, ada pengendalian penyakit, ada KIA, ada gizi, ada kesehatan lingkungan. Ini juga punya yang namanya sistem informasi. Kayak di KIA, itu ada di PWS KIA, PWS Kartini. Ya. Kalau masalah penyakit, itu mungkin ada Simundu, Sigaderma. Ya. Kalau di gizi, itu nanti aplikasinya nanti kita cek ya, lupa saya kalau di gizi, tapi banyak sekali kalau di kesehatan ibu dan anak, karena ibu lebih ke kebidanan ya, di kebidanan itu banyak ada PWS Kartini, ada PWS imunisasi, ada Simundu, Sigaderma, banyak sekali ya, di mana itu data-data bisa diperoleh melalui kondisi komunitas. Oke. Nah, ini contoh rekapan data. Jadi ada pengelolaan data itu, misalnya nih ada Simundu tadi ya. Simundu itu tentang laporan imunisasi. Terus kemudian PWS Kartini ya, itu ada hubungannya dengan KIA. Nah, ini untuk gizi nih. Untuk gizi itu si gizi itu untuk gizi ya. Itu biasanya ada macam-macam. Nah, ada yang mungkin masih dalam bentuk Excel gitu ya. Oke. Ini aplikasi-aplikasinya. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang berkembang saat ini di layanan kesehatan dasar. Ini ada tadi ya yang sudah saya sampaikan, ada Simundu. Simundu ini untuk pencatatan programnya. PWS Kartini tadi yang ke ini ya, KIA ya, masalah KIA. Terus kalau kita lihat nih, ini ada salah satu aplikasi BPJS Kesehatan. Ini saya kutip dari salah satu puskesmas yang ada di Bantul. Ya, Puskesmas Pleret itu memiliki satu akses yang namanya Primary Care. Nah, Primary Care ini untuk melihat atau memberikan layanan BPJS Kesehatan pada
masyarakat. Nah, ini salah satunya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi kan, pemilik atau pengguna informasi kesehatan yang ada di tempat layanan kesehatan tidak setiap orang bisa mengakses. Ya, bisa dibuktikan ketika nanti adik-adik coba saya masuk ke primary care. Adik-adik bisa masuk ke primary care tapi hanya di layanan depan. Ketika mau masuk ke layanan lebih lanjutnya, di sini sudah ada istilahnya user dan password-nya. Nah, ini hanya dimiliki oleh tempat layanan tersebut. Di luar layanan tersebut tidak mungkin bisa mengakses. Jadi terbatas di situ. Oke. Ya, ketika kita lihat primary care itu isinya seperti ini. Jadi kita bisa melihat pendaftaran pasiennya, dia apakah pasien baru atau pasien rujukan. Ini sistem informasi yang ada di sana. Terus macam-macam ya, dia kunjungannya, apakah dia kunjungan sakit, atau dia kunjungan sehat, atau dia perawatannya rawat jalan, atau dia harus dirawat inap di situ, dia tujuannya di poli apa, ya pemeriksaan fisiknya itu dari vital sign-nya ini bisa dilihat, ya antropometrinya, ya itu menjadi salah satu kayak rekam medik gitu ya. Oke. Ini kunjungannya pada tanggal berapa, dia kunjungan kemana, primary care. Oke. Nah, yang kedua, ini juga ada namanya aplikasi keluarga sehat. Aplikasi keluarga sehat ini juga menjadi salah satu aplikasi yang bisa di ranah gizi ya, di ranah gizi yang sifatnya lebih ke komunitas dan tolak ukurnya atau sasaran utamanya itu adalah keluarga. Ya, keluarga sehat merupakan aplikasi dari Kemenkes juga di situ dan ini salah satunya bisa dimiliki oleh Puskesmas Pleret ya sebagai salah satu puskesmas apa ya kalau kita lihat memang sudah juaranya gitu ya. Kalau di Jogja itu salah satu terkenal Puskesmas Pleret yang memiliki akses yang bagus, salah satu puskesmas dan bidangnya juga lebih ini punya kredibilitasnya tinggi. Ini keluarga sehat, ini sebuah aplikasi juga bisa digunakan untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan di wilayah puskesmas tersebut. Kita bisa melihat status kesehatannya, kita bisa melihat seperti apa kondisi keluarganya, gitu ya. Ini melalui aplikasi keluarga sehat. Oke. Ini contohnya, ini adalah contoh data ya, data yang ada di data rumah tangga di sana. Oh, ada di wilayah ini jumlah anggotanya sekian, gitu ya. Ada semua sebenarnya datanya. Ini semua sudah by system. Oke, ini ada Simundu ya. Tadi ya Simundu ini juga dimiliki salah satunya oleh puskesmas tersebut. Di situ di Simundu itu ada daftar bayinya, jumlah bayinya berapa, imunisasi bayi, imunisasi ibu hamil, vaksin, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, kemudian nanti di situ laporan akhir dari sebuah ini layanan ini tadi informasi kesehatan itu bisa dilihat dari suatu program atau aplikasi. Oke, ini bentuknya ya. Jadi ada beberapa aplikasi di sana. Jadi ini untuk memasukkan datanya. Jadi ada beberapa bayi misalnya ya, nama bayinya siapa, lahirnya kapan, kemudian jenis kelaminnya apa, ya, kemudian sudah diberikan imunisasi apa saja. Ini bisa dilihat. Kalau ada bayi baru atau bayi yang bukan bayi yang sudah terdata ya. Kalau yang sudah terdata kan ini di sini yang lama. Kalau ada yang bayi baru lahir yang baru juga itu kita bisa masukkan, tambahkan lagi bayi yang baru itu namanya siapa, kemudian laki-laki atau perempuan, dia statusnya apa gitu ya dari segi imunisasi. Oke, ini sistem Simundu, jadi banyak ya Simundu ini. Nah, untuk di gizi ini juga bagian dari gizi.
Itu kalau adik-adik bisa perhatikan ada juga di YouTube ya, contoh penggunaan CGC yang dia dapat diakses oleh suatu layanan kesehatan, contohnya di puskesmas. Kemudian bagaimana pelaporannya dari CGC itu, serta aplikasi-aplikasi tentang Nutrisurvey yang mungkin adik-adik di sini sudah pernah dan sudah memiliki, saya rasa ya. Kalau adik-adik gizi nggak punya Nutrisurvey ini bahaya ini ya. Tidak bisa memberikan treatment diet nanti, mau menentukan menu, seberapa porsinya, kalau nggak punya aplikasi Nutrisurvey nanti bisa kewalahan untuk menghitung satu persatu. Jadi sangat membantu salah satunya aplikasi Nutrisurvey. Oke, itu ada lagi SIHA. Nah ini ke KIA dan kesehatan reproduksi ya. SIHA itu tentang sistem informasi HIV/AIDS. Kemudian, oke, udah terakhir. Yang terakhir, ya, di sini nanti karena sudah Ibu sampaikan ya terkait dengan sistem informasi kesehatan, sedikit Ibu sampaikan tadi secara garis besar. Nanti di sini saya persilahkan untuk adik-adik sekalian bisa mencoba ya, simpulkan deh di sini, silahkan berkelompok, bebas kelompoknya mau dengan siapa saja, beberapa aja silahkan. Coba adik-adik di dalam satu kelompok kecil bisa menentukan satu sistem informasi kesehatan yang dikembangkan di gizi. Ya, adik-adik bisa menjelaskan apa sistem informasi tersebut, penggunaannya seperti apa, manfaatnya apa, yang bisa menggunakan siapa, dan istilahnya tentang sistem informasi kesehatan bidang gizi itu pemanfaatannya apa, gitu ya. Nah, nanti Ibu berikan satu tempat di forum lensa, adik-adik secara salah satu kelompok nanti bisa menyampaikan di dalam lensa kelompoknya siapa saja, kemudian disampaikan di situ sistem informasi kesehatan yang adik-adik diskusikan bersama kelompok itu tentang apa, khususnya bidang gizi ya, lebih spesifik ke gizi. Monggo bisa nanti dibuat bebas, mau langsung ditulis di situ boleh, mau ditulis di Word dulu boleh, baru dimasukkan ke forum diskusi grup boleh. Ya, jadi monggo saya persilakan kepada adik-adik prosesnya mau seperti apa. Itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Saya tutup dulu untuk presentasi dari Ibu. Jika ada pertanyaan dan ada yang ingin didiskusikan, monggo bisa ditanyakan di forum. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.